Runtuhnya berhala-berhala di Ka'bah. Sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Ka'bah adalah rumah suci untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Tetapi berabad-abad kemudian, kaum Quraisy dan kabilah-kabilah Arab justru memenuhi Ka'bah dengan berhala-berhala. Sejarawan menyebut ada lebih dari 360 berhala yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Ada patung Hubal, Lata, Uzza, Manat, dan berbagai simbol kesirikan lain. Orang-orang Quraisy sangat bangga dengan itu, dan Ka'bah menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat penyembahan berhala terbesar di Jazirah Arab. Namun pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, Ka'bah seakan tidak lagi sanggup menanggung beban kesirikan itu. Riwayat dari Ibnu Ishaq dan penulis sejarah lainnya menyebutkan bahwa sejumlah berhala di dalam dan di sekitar Ka'bah roboh dengan sendirinya. Tidak ada gempa, tidak ada badai, tetapi berhala-berhala itu jatuh berantakan. Ada yang patah tangannya, ada yang hancur kepalanya, dan ada pula yang terjerembab ke tanah. Kaum Quraisy yang menjaga Ka'bah kala itu terkejut, bahkan ketakutan. Salah seorang penjaga berkata, "Belum pernah kami melihat berhala jatuh tanpa disentuh manusia. Ini pasti pertanda besar." Peristiwa robohnya berhala-berhala itu bukanlah kebetulan. Ia adalah tanda dari Allah bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW akan membawa misi untuk menghancurkan kesirikan dan mengembalikan Ka'bah pada fungsinya semula, rumah ibadah hanya kepada Allah. Berhala-berhala yang runtuh itu menjadi simbol bahwa ajaran Tauhid akan menggantikan penyembahan berhala. Meskipun orang-orang Quraisy sangat fanatik pada berhala, mereka tidak bisa menutupi rasa takut ketika melihat kejadian itu. Mereka bertanya-tanya, mengapa berhala jatuh pada malam yang sama ketika seorang bayi lahir dari Bani Hashim? Apakah ini pertanda dewa-dewa mereka murka? Ataukah memang akan datang agama baru yang menggantikan keyakinan mereka? Sebagian besar Quraisy mencoba menutup-nutupi dan melupakan kejadian itu, tetapi kabar itu tetap menyebar dari mulut ke mulut. Peristiwa ini seakan menjadi ramalan tentang apa yang akan terjadi 40 tahun kemudian. Saat Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan Makkah, beliau masuk ke Ka'bah dan menghancurkan seluruh berhala dengan tangannya sambil membaca Quran Surat Al-Isra ayat 81. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Maka, runtuhnya berhala-berhala pada malam kelahiran beliau adalah isyarat awal dari kehancuran sistem jahiliyah yang berabad-abad menguasai Arab. Malam itu, bukan hanya Persia yang gemetar, bukan hanya Yasrib yang gelisah. Bahkan di jantung Makkah, tepat di pusat Ka'bah, Allah telah menurunkan tanda, berhala-berhala yang diagungkan runtuh, seolah menyambut kelahiran Nabi terakhir yang akan menghapus kesirikan dari muka bumi. Kegembiraan Abdul Muthalib dan keluarga Nabi. Abdul Muthalib bin Hashim adalah kakek Nabi Muhammad SAW, pemimpin Bani Hashim, dan salah satu tokoh Quraisy paling disegani. Ia dikenal bijaksana, dermawan, dan dihormati bukan hanya oleh Quraisy tetapi juga kabilah-kabilah Arab lainnya. Abdul Muthalib adalah penjaga Ka'bah dan pemegang kehormatan menyediakan air untuk para jamaah haji. Malam kelahiran cucunya, Muhammad SAW, menjadi momen yang tak kalah ajaib dalam hidupnya. Ketika Nabi SAW lahir, bidan dan para wanita yang membantu segera membawa kabar kepada Abdul Muthalib. Ia yang sudah lanjut usia bergegas datang, wajahnya penuh cahaya kegembiraan. Riwayat menyebutkan, ketika melihat bayi mungil itu, Abdul Muthalib meneteskan air mata dan berkata lirih, "Anak ini kelak akan memiliki kedudukan besar." Ia kemudian menggendong Nabi SAW, membawanya ke Ka'bah, lalu berdoa dengan penuh hikmat. Di hadapan Ka'bah, ia bersyukur kepada Allah karena telah dikaruniai cucu yang begitu istimewa. Abdul Muthalib kemudian mengadakan syukuran besar. Ia menyembelih unta dan mengundang orang-orang Quraisy untuk makan bersama. Saat itu ia memperkenalkan cucunya dengan nama yang belum pernah dipakai orang Arab sebelumnya. Muhammad yang artinya, yang banyak dipuji. Orang-orang Quraisy bertanya heran, "Mengapa engkau menamai bayi ini dengan nama yang asing?" Abdul Muthalib menjawab, "Aku berharap ia akan dipuji di langit dan di bumi." Jawaban itu seakan ilham,
karena kelak benar-benar Nabi Muhammad SAW dipuji oleh manusia di seluruh penjuru bumi, dan namanya selalu bergandengan dengan nama Allah dalam azan, sholat, dan doa. Ibunda Nabi, Sayyidah Aminah, juga merasakan kebahagiaan bercampur haru. Ia adalah seorang janda muda yang baru saja kehilangan suaminya, Sayyid Abdullah. Tetapi Allah memberinya kekuatan, dan dengan kelahiran Muhammad SAW, ia merasa diberi cahaya dan penghiburan. Ia sering berkata kepada orang-orang terdekat, "Anak ini bukan seperti bayi lainnya. Ada sesuatu yang istimewa pada dirinya." Keluarga besar Bani Hashim turut bersuka cita. Mereka melihat tanda-tanda keagungan pada bayi itu. Para wanita Bani Hashim saling berbisik tentang cahaya yang keluar dari Sayyidah Aminah, sementara kaum laki-laki memuji ketampanan sang bayi sejak kecil. Di kalangan Quraisy, berita tentang bayi Muhammad menyebar cepat. Sebagian merasa kagum, sebagian lainnya tidak terlalu peduli. Tetapi Bani Hashim merasakan bahwa lahirnya Muhammad adalah karunia besar bagi mereka. Malam itu, bukan hanya langit dan bumi yang memberi tanda. Di rumah kecil tempat Nabi SAW lahir, ada air mata kebahagiaan, doa, dan syukur dari kakek dan ibunda tercinta. Suasana itu menandai awal perjalanan seorang manusia agung yang kelak akan mengguncang dunia. Reaksi kaum Quraisy dan tokoh-tokoh Makkah. Makkah pada abad ke-6 Masehi adalah kota yang unik. Ia tidak subur, tidak punya banyak sumber air, tetapi menjadi pusat pertemuan kabilah Arab. Sebab utamanya adalah Ka'bah rumah suci yang dianggap sakral oleh seluruh jazirah Arab. Kaum Quraisy mengelola Ka'bah sekaligus perdagangan, sehingga mereka menjadi kelompok paling berpengaruh. Tokoh-tokoh Quraisy sangat menjaga status sosial mereka. Segala peristiwa yang berkaitan dengan Ka'bah atau hal-hal luar biasa pasti menjadi bahan pembicaraan hangat. Maka tidak heran, ketika lahir seorang bayi dari keluarga Bani Hashim dengan berbagai tanda aneh dan kabar ajaib, maka segera ramai membicarakannya. Keesokan pagi setelah kelahiran Nabi SAW, orang-orang mulai berbisik di pasar Ukas, di sumur Zam-Zam, dan di majelis Quraisy. "Kalian tahu, tadi malam, Aminah melahirkan seorang bayi. Katanya keluar cahaya dari tubuhnya. Aku dengar berhala-berhala di Ka'bah roboh sendiri. Apa itu ada hubungannya?" Abdul Muthalib memberi nama cucunya Muhammad. Nama yang aneh, bukan nama Arab biasa. Bisik-bisik itu cepat menyebar, karena orang Arab sangat gemar menyampaikan kabar penting secara lisan. Sebagian tokoh Quraisy menaruh perhatian besar. Mereka menghormati Abdul Muthalib, sehingga berita tentang cucunya dianggap serius. Ada yang berkata, jika anak ini benar membawa keberkahan, maka Bani Hashim akan semakin mulia. Para tetua Quraisy ikut hadir ketika Abdul Muthalib mengadakan syukuran dengan menyembelih unta. Mereka makan bersama dan menatap bayi Muhammad SAW dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, tidak semua menyambut gembira. Beberapa tokoh Quraisy yang memiliki ambisi kekuasaan merasa cemas. Mereka khawatir, jika anak ini benar-benar menjadi pemimpin besar, maka kekuasaan mereka akan terancam. Riwayat menyebutkan bahwa salah satu tokoh Quraisy sempat bergumam, Bani Hashim sudah punya kehormatan memberi minum jamaah haji. Jika sekarang mereka mendapat seorang anak yang istimewa, apalagi yang akan tersisa untuk kita? Ucapan itu menandakan rasa iri yang kelak akan berkembang menjadi permusuhan, terutama ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Kabar kelahiran Muhammad SAW semakin kuat karena bertepatan dengan tanda-tanda aneh di langit dan di negeri-negeri jauh. Berhala-berhala di Ka'bah runtuh, api majusi di Persia padam, danau sawah kering, bintang-bintang bergerak aneh. Meskipun Quraisy bukan ahli kitab, mereka tahu bahwa tanda-tanda itu tidak biasa. Maka, kelahiran Muhammad semakin menjadi bahan perbincangan serius. Karena Ka'bah adalah pusat keyakinan mereka, banyak yang mengaitkan robohnya berhala dengan kelahiran Muhammad. Ada yang menganggap itu pertanda buruk, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai pertanda besar yang akan mengubah masa depan Ka'bah. Salah seorang Quraisy berkata, "Mungkin bayi ini akan punya hubungan besar dengan Ka'bah. Kita lihat saja nanti." Ucapan itu ternyata benar, sebab 40 tahun kemudian, Nabi Muhammad SAW memimpin pembersihan Ka'bah dari semua berhala. Malam kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan hanya menjadi peristiwa keluarga, tetapi juga peristiwa sosial. Di Makkah, semua orang membicarakannya dengan rasa takjub, penasaran, atau justru cemas. Bayi mungil itu sudah menjadi pusat perhatian bahkan sebelum ia bisa berbicara.